Kita bahaya Ini harusnya nih. nggak kedengeran Tit. Apanya nggak Gitarnya kedengeran? nggak kedengeran gitarnya serius Apa sih yang kedengeran? nggak kedengeran gitarnya rekamannya nggak kedengeran gitarnya. Udah nih. Tes dah. Tes Sebelum kita mulai, kita saat teduh masing-masing dulu ya. Shalom. Halo. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Semua karena anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan, kita di sini pemuda-pemudi boleh kembali berkumpul untuk melaksanakan ibadah pemuda-pemudi. Kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapa, ku berterima kasih Tuhan. Berkat-Mu hari ini Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita ulangi dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah Tuhan pada kami semua. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapa, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Angkat pujian, ku naikkan syukur, naikkan syukur buat hari yang Kau beri Tuhan, hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Imani selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita tundukkan hati kita tundukkan kepala kita mau menghadap Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makasih ya Allah Roh Kudus, kalau karena kebaikan Engkau dan karena anugerah Engkau Tuhan, kami ada sebagaimananya adanya kami. Makasih Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini, di rumah-Mu yang maha kudus, yang maha suci. Tuhan, Engkau tibakan juga teman-teman kami yang belum sempat hadir hari ini, yang masih dalam perjalanan. Engkau tibakan mereka dengan selamat. Apapun yang mereka lakukan yang berkenan di hadapan-Mu, Engkau buat mereka berhasil Tuhan. Bapa, sebab ada yang kami saat ini, Tuhan, kiranya Engkau kuduskan, sucikan dan tahirkan kami semua, sehingga apa yang akan kami lakukan saat ini, ibadah kami untuk menyenangkan hati-Mu, boleh berkenan dan mendapat perkenanan Engkau ya Tuhan. Makasih Tuhan, pimpin ibadah kami di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, Roh Kudus menguasai tempat ini, hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Apa kabarnya? Kayaknya nggak semangat nih. Katanya pemuda, katanya pemudi. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke, saya minta semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Stop. Kayak masih belum kompak ya. Saya juga merasa kayak saya juga ada salah nih kayak ini. Kayak kurang kompak. Hari ini harusnya yang terbaik gitu. Hari ini kita sama-sama. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Jadi kayaknya tadi kayak nggak kompak gitu. Ayo sekarang kita kompak ya. 1, 2, 3. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, kami bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, malam bersuka citalah. Kayaknya yang salah memang saya deh. Jadi saya harusnya 2 kali saya yang salah ya. Sekali lagi, yuk. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan.
Katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka di dalam. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka di dalam. Mari bersuka, mari bersuka, mari bersuka, mari bersuka, mari bersuka, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka citalah. Oke, silakan duduk. Sebelum minta maaf ya, tadi sampai salah 2 kali tuh saya tuh. Silakan Bang Mamat, kita duduk dulu istirahat. Iya, sampai salah 2 kali tuh. Kayaknya saya grogi ya. Gitu. Oke, kita angkat lagi satu pujian sebelum nantinya kesaksian. Kita angkat pujian Bangkit Suka Nama Yesus. Bangkit suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis setan, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Bangkit sekali lagi. Bangkit suka nama Yesus, maju, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis setan, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menaikkan Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan segalanya. Nama Yesus kalahkan segala. Nama Yesus di atas segalanya. Saya percaya dan saya yakin 1 minggu ini semua teman-teman, sahabat-sahabat semua merasakan kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan buat teman-teman yang ingin menyaksikan setiap kebaikan Tuhan untuk disaksikan dan dibagikan. Ayo, silakan. Koko PDM David. Depan dulu dong. Kan kita kan mengundang. Bang Alek. Nah, Panto. Pas. Butuh call the friend. Bang Marwan. Waduh, ini udah kayak call the friend juga. Kosinyo. Matio. Halo. Komekan? Oh, udah. Kayaknya mesti ini nih, pacar Dewi nih. Ayo, ayo dong. Lewat mana emang tadi? Ayo Dewi. Ayo, cici kecil, 3-3-nya. Pak Kepala. Gitu Pak, benar Pak, mantap. Shalom. Ya, kebaikan Tuhan di yang saya rasakan. Nah, jadi sudah lama itu ya ada keluhan. Itu di mana orang belakang nih ya, orang belakang ini dia kan piara burung, banyak burung darah, mungkin ada 40 ekor ada. Jadi suka gitu ya di talang air tuh, wah jadi talangnya jadi ngedayap begitu tuh ya. Satu burung aja kan cukup berat ya. Waduh. Belum lagi bulu-bulunya
ya terus kotorannya lagi. Ya, jadi yang mengalami keluhannya bukan saya aja ya, orang-orang belakang juga pada ngeluh. Ya, jemuran pada diberakin sama burung. Ya, sudah lapor ke RT, ke RW, nggak mempan saudara. Ya, jadi gimana ya? Ya saya coba undang doa aja Tuhan, tolonglah Tuhan. Pengennya saya pengen jebak saudara. Ya, saya pengen jebak dapat dia. Taruh di kartu Indomie jual gitu ya. Iya. Kayak saya gitu, saya udah ada niat begitu. Nggak boleh Pak Gembala, nggak boleh. Mau ya kamu cewek 50. Ini lagi dukung lagi. Ya kasih kayu gini, kasih tali ya, nah, kasih beras gitu ya. Nah, kalau dia masuk tarik, brut. Ya. Iya bener om, nggak apa-apa om, nggak ketahuan om. Ini lagi ngedukung lagi, nggak apa-apa. Jadi itu om ya, ayo. Ya bawa ke Anto itu, dulu toh. Kalau situ si Anto aja suruh. Nah, iya, waktunya Anto jadi kan. Pinter dia. Gak usah itu ya. Ya, tapi akhirnya begitu saya itu kan, oh, udah nggak ada ya. Biasanya tuh kalau terbang, terbang ya. Ini kok udah lama nggak pernah ngeliat saya. Ya, rupanya udah nggak ada kali sama dia. Ya, saya rasa udah nggak ada kali ya. Masih Pak? Masih ada. Masih ada? Masih. Adi transmigrasi kali Om. Pindah dulu terus balik lagi. Biasanya kalau jalan di atas aspal tuh kayak orang jalan duk 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 duk. Burung itu. Ya, masih ada katanya. Tapi ya udah mendingan ya, mungkin udah berkurang kali ya. Ya, itulah ya. Jadi Tuhan sudah dengar doa saya. Ya, burungnya udah nggak ini lagi ya, udah nggak bikin susah gitu ya. Puji nama Tuhan, amin. Amin. Kesaksian yang sangat luar biasa ya. Ibarat burung aja bisa Tuhan atur tuh. Pasti Tuhan akan atur yang terbaik buat kita semua juga. Istilahnya setiap doa anak-anak Tuhan, bukan hanya Pak Gembala dan Bu Gembala, beserta PDM Ko David, kita semua kalau doanya sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya, mungkin tak perlu proses, entah hari, entah minggu, entah bulan, tapi kita harus imani dan yakini pasti Tuhan akan jawab. Itu doa-doa kita. Ada lagi? Ayo dong. Kamu bisa, semua bisa. Ayo dong. Ada lagi? Ya udah, kita naikkan pujian lagi. Yang ketiga tuh Panto apa tadi? Dalam Yesus kita bersaudara. Kita panggil diri yuk. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekali lagi, dalam Yesus ada pertobatan. Dalam Yesus ada pertobatan. Dalam Yesus ada pertobatan. Dalam Yesus ada pertobatan, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada pertobatan. Silakan duduk. Selamat datang Ko Yance dan Ciendang. Sukses selalu hari ini.
kayaknya harus kesaksian ya kan udah apa datang terlambat pasti ada hasilnya dong. Saya undang Koyanca atau Ciendang untuk memberikan kesaksian. Tadi mereka sudah mereka sudah. Gimana? Silakan waktu dan tempatnya Ciendang dan Koyanca. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan saya datang ke Albert. Ya siapa tahu. Oke, shalom teman-teman. Halo. Bersyukur ya sama Tuhan bisa hadir hari ini. Mohon maaf saya terlambat soalnya tadi ada ketemu sama adik saya dulu karena puji Tuhan dia mau sidang sudah dapat hasilnya untuk sidang di hari Selasa dan itu kabar yang seneng ya soalnya saya tahu perjuangannya bahkan sampai setiap sore itu dia nangis Kak aku capek kayaknya nggak bisa deh aku sidang tahun ini tapi ya puji Tuhan Tuhan kasih kemudahan di saat-saat detik-detik dia daftarin terus dapat hasil tadi katanya ya Selasa dia di sidang itu puji Tuhan banget terus juga saya mengucap syukur sama Tuhan hari Rabu ya kemarin Selasa itu kan saya ada kerjaan kebetulan di Cinere gitu kan ya. Biasanya saya kalau kerjaan itu kayak datang tuh saya biasanya orangnya cepet buru-buru jalan gitu. Tapi hari itu puji Tuhan saya santai gitu kan ya. Padahal itu kan Cinere gitu kan. Dalam hati saya mikir gini, kayak itu harus buru-buru nih supaya nanti sore si Koyanca bisa jemput si Angel pulang kerja gitu. Tapi dalam hati udah lu santai aja gitu. Jadi saya ikutin udah saya santai, saya masih balesin kerjaan di Shopee dulu gitu kan ada yang ngeluarin di Shopee saya masih santai itu masih ngurusin itu dulu nah terus ternyata Tuhan tuh baik di tengah jalan pun saya masih Koyanca bawa barang gitu kan ya tiba-tiba tuh kayak Tuhan ngasih inget lu kasih lakban supaya nggak terlalu nutupin jalan banget itu sanjoknya gitu padahal selama ini kita dibawa sering tapi nggak pernah kepikiran kayak gitu kan di tengah-tengah saya kasih lakban di jalan dan ternyata pas jalan arah mau ke Budi Luhur dari Budi Beta tiba-tiba bilang gini, saya tuh gak kenal pas dia bilang bawa sholat gak? Terus saya gak ngeh banget di situ dan ntar pasti di depan ada yang jatuh pas dia bilang kayak gitu saya terus oh iya kok tapi dalam hati saya masa sholat bisa bikin jatuh gitu kan ya udah tapi Tuhan tuh baik banget gitu ya ternyata benar di depan tuh banyak yang udah jatuh gitu kan ada 5 motor udah berdarah-darah yang parah banget lah ya sampai saya bilang sama Koyanca Tuhan baik banget kalau andai kata saya mungkin gak dilambatin di rumah kejadian sholat bus itu pas jalan itu banyak yang jatuh kalau seandainya saya satu korban ini bisa saya nggak mandi gitu kan karena saya kalau udah luka nggak bakal mau kena air gitu kan dan itu Tuhan baik banget menghindarkan itu dan yang ketiga adalah saya bersyukur minggu ini saya sempat mikir saya harus ada bayar tagihan ke supplier saya juga harus ada bayar kartu kredit di minggu ini kerjaannya untuk menutupinya kurang banget gitu sampai saya bilang sama Koyanca di tabungan gue kepake lagi nih kok udah kepake lagi gitu buat nutupin gitu kan ya tapi ternyata puji Tuhan di detik terakhir ada sales gitu kan pasang dan dia bayar dulu dan setelah saya gabungin dengan beberapa kerjaan puji Tuhan kasih cukup buat minggu ini saya bayar supplier tidak harus pakai duit tabungan saya itu saya bersyukur banget yang saya pikir ya udah hari Rabu atau hari Kamis harapannya tipis ketutup gitu kan ya tapi ternyata Tuhan di detik terakhir memberikan berkatnya untuk ya cukup saya untuk bayar supplier ketutup saya untuk bayar kartu kredit saya sehingga saya tidak perlu ngambil dari tabungan dan itu luar biasa banget tolong itu aja dari saya. Oke. Kesaksian yang sangat bagus ya dari Koyanca dan Ciendang dan Koyanca. Tuhan memang tahu yang terbaik ya buat kita semua anak-anaknya. Kalau Tuhan sanggup menolong adiknya Ciendang untuk menyelesaikan skripsi kuliahnya, ya benar ya kalau nggak salah ya, ya pasti Tuhan akan sanggup menolong teman-teman semua. Apapun masalah teman-teman semua, entah butuh pekerjaan, butuh ibadah kehidupan sehari-hari, butuh masa depan, asalkan kita mau belajar bersandar, sama-sama belajar bersandar, pasti Tuhan tolong. Tuhan juga tahu akan selalu menjaga kita dengan caranya yang ajaib, yang mungkin kita tadinya biasanya terburu-buru jadi enggak, yang kita tadinya pengennya cepet-cepet jadi enggak. Itu Tuhan semua, pasti semuanya datangnya dari Tuhan.
Kalau segala hal yang baik, segala hal yang terbaik itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan juga harus kita yakini, imani, apapun keadaan dunia saat ini, dengan gejolaknya, dengan segala resesinya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tapi Tuhan akan selalu mencukupkan kita menurut kekayaan dan kemuliaan yang tak pernah terbatas. Ada lagi? Ayo, ada yang tertantang? Oke, kita akan ke firman Tuhan ya. Kita mau angkat pujian. Lagunya apa? Bagaikan bejana. Mari kita ambil sikap untuk ambil lagu pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Katakan dengan sungguh-sungguh, jadikan ku Allah Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami pemuda-pemudi tempat ini. Engkau tahu Tuhan setiap hati kami, keberadaan kami. Tapi di tangan-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan bentuk kami menjadi seorang yang benar-benar berharga di mata-Mu. Sesuai rencana-Mu, katakan ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ulangi dari awal. Bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, bentuk kami Tuhan. Apa yang Kau mau, apa yang Kau suka, jadilah Tuhan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dibaharui selalu, katakan jadikan ku Allah Tuhan. Ini pernyataan iman kami Tuhan, ini pernyataan sikap kami. Inilah bibir kami yang mengatakan Tuhan bahwa hidup kami mau dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah Tuhan dengan cara-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan segala apa yang Kau mau. Amin. Sesuai rencana-Mu, katakan ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Katakan memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita sembah Tuhan dulu. Haleluya, haleluya Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Untuk yang doa firman, saya persilahkan. Yang tugas doa firman hari ini.
gue semua. Masih nyok. Para Tuhan di dalam Tuhan, Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah pada malam hari ini ya Bapa. Kami berkumpul Tuhan bukan sebagai rutinitas, tapi inilah kerinduan kami Tuhan. Ceritakanlah hati kami ya Bapa dan pikiran kami serta telinga kami Tuhan, agar setiap firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Urapi hati, pikiran kami, telinga kami Tuhan, oleh kuasa darah-Mu dan Roh Kudus biar bekerja di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan biar setiap firman yang ditabur pada malam hari ini Tuhan menjadi benih yang bagus Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Pakai setiap pribadi kami Tuhan untuk bisa menghasilkan buah kebenaran di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, shalom semua. Masih ingat film minggu lalu tentang apa? Warung. Tentang lemari. Ayo coba ada yang bisa ini nggak kasih tahu? Ada yang kan beberapa ada yang nggak datang nih. Filmnya tentang apa sih ceritanya? Garis besarnya? Tentang berdoa. Ayo Rio coba jelasin Rio. Yang Rio ingat apa Rio? Kasih tahu Koyance, Cendang tuh kan nggak datang tuh. Tentang apa Rio? Perselingkuhan sih hampir ya, tapi kehilangan pekerjaannya. Ada suami istri ya. Nama istrinya siapa? Elizabeth. Nama suaminya? Jordan. Nah, terus mereka kenapa tuh? Rumah tangganya nggak baik-baik aja ya? Ya, terus akhirnya si Ibu Elizabeth bertemu dengan Miss Clara, mentor rohaninya, di mana Miss Clara mempunyai sebuah ruangan isinya kertas-kertas ya. Jadi setiap kali si Miss Clara ada masalah apa, si Miss Clara tulis tuh persoalannya di dalam sebuah kertas, ditulis tangan, ditempel di tembok-temboknya, di dinding-dindingnya. Dia berdoa di situ. Terus ketika si Elizabeth-nya datang ke rumahnya, diajaklah, nih ada sebuah ruangan, istilahnya war room lah, peperangan peperangan ketika mereka mau doa, mereka berdoanya menyediakan tempat khusus kayak gitu. Terus ketika dikasih lihat sama Miss Clara, si Ibu Elizabeth-nya jadi apa? Teringat ya, dia teringat akan masalah-masalahnya dia. Masalahnya apa aja sih yang dialami sama Ibu Elizabeth? Suaminya dingin ya sikapnya dingin. Terus akhirnya si Miss Elizabeth membuat war room-nya dia sendiri. Awalnya apa tuh? Awalnya sebelum jadi war room itu lemari pakaian, terus pakaiannya dipindah-pindahin, terus akhirnya dibikinlah yang awalnya jadi lemari pakaian menjadi ruang doanya si Elizabeth itu. Terus ketika suaminya Jordan nggak sengaja membuka ruangan doa itu, terus akhirnya si Jordan merasa apa? Merasa wah, istri gua ternyata selama ini doain gua ya selama ini, walaupun Jordan yang merasa walaupun si suaminya itu merasa apa? Si suaminya didoain sama Elizabeth kayak terharu ya. Wah, ternyata diam-diam istri saya sudah mendoakan si Jordan itu kayak gitu. Terus akhir ceritanya yang berubah siapa? Suaminya berubah, terus Elizabeth-nya juga berubah. Rumah tangganya dipulihkan nggak? Dipulihkan. Nah, jadi menyambung film minggu lalu, firman Tuhan pada malam hari ini, pada sore hari ini kita mau belajar tentang yang namanya kuasa doa yang mengubah kehidupan. Apa Bapak Ibu? Bapak Ibu lagi.
Tentang apa? Teman-teman? Kuasa doa yang mengubah kehidupan, kayak gitu. Di toko Alkitab ada nggak kira-kira yang seperti mirip-mirip lah, mirip-mirip ceritanya Ibu Elizabeth di film? Ada nggak di Alkitab yang dia berdoa terus akhirnya kehidupannya dia berubah? Kita mau belajar dari yang namanya Raja Yosafat. Pernah dengar nggak Raja Yosafat? Nah, kita mau baca yuk sama-sama yuk. Buka Alkitabnya, kita baca di 2 Tawarik 20. 2 Tawarik pasal yang ke-20. Udah dapat semua? 2 Tawarik pasalnya 20. Nah, perikopnya apa judulnya? Nah, jadi ceritanya di 2 Tawarik 20 itu ada bangsa namanya bangsa Yehuda. Bangsa apa? Bangsa Yehuda itu dikepung oleh bangsa namanya Bani Moab dan Bani ayat yang pertama kita baca 1, 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Nah, jadi bangsa Moab, Bani Moab sama Bani Amon itu dia bersekutu melawan siapa? Yosafat. Yosafat itu adalah raja dari bangsa Yehuda. Jadi Bani Amon, Bani Moab bergabung mau melawan bangsa siapa tadi? Bangsa Yehuda. Kira-kira ketika dengar ada peperangan, kira-kira Raja Yosafat itu kalau menurut kalian gimana pikirannya? Wah, ada 2 bangsa nih mau melawan bangsa Yehuda. Kira-kira kalau kalian jadi Raja Yosafat, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kalian kalau misalkan terjadi peperangan nih? Yang kalian lakukan apa? Takut. Kira-kira kalau kalian jadi Raja Yosafat nih, terus kalian dengar negara kalian mau diserang, kira-kira kalian yang terlintas di pikiran kalian apa kira-kira? Takut. Terus actionnya apa sih actionnya? Harus ngapain? Mempersiapkan perang. Kalian siapin apa tuh? Oh, pasukan. Siapin kuda-kuda, siapin pedang, iya nggak? Nah, terus di sini Yosafat sebagai seorang raja dari Yehuda, ayat yang 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Jadi hal pertama yang dilakukan Yosafat adalah mencari Tuhan. Kenapa sih kok Tuhan dicari? Bukannya Tuhan ada di sekitar kita ya? Kenapa dibilang Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan? Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Berpuasa. Yosafat menjadi takut. Terus di sini dibilang ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Apakah bukannya Tuhan itu ada di sekitar kita, ada di hati kita, ada di mana-mana? Kenapa Yosafat harus mencari Tuhan? Kata mencari ini ada yang tahu nggak? Apa kita cari, aduh Tuhan ada di mana ya? Ada di kamar kah? Ada di ruang tamu? Cari seperti itu atau cari seperti apa maksudnya? Coba Kotio gimana Kotio? Mencari Tuhan. Apakah Tuhan adanya cuman ada di Gading Serpong, di BSD, di Pondok Bahar nggak ada? Ada di mana-mana. Nah, maksudnya gimana tuh kalau mencari Tuhan? Menyediakan waktu gitu Pak. Menyediakan waktu. Kita sebagai manusia kadang kalau misalkan segala sesuatunya oke-oke aja nih, nggak ada masalah, kerjaan lancar, kita sehat-sehat aja. Kadang kita lupa sama Tuhan nggak? Lupa. Kalau lagi seneng-seneng, nggak ada masalah, mungkin kita kadang lupa ya sama Tuhan. Kita lupa mengucap syukur, kita lupa berdoa sama Tuhan. Tapi ketika ada masalah datang, kita baru ingat, aduh, harus berdoa nih, harus mencari Tuhan. Jadi mencari Tuhan itu artinya kita percaya ya, Tuhan itu ada di mana-mana, ada di hati kita,
ada di rumah kalian, Tuhan itu ada di mana saja, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nggak mungkin Tuhan lagi ada di BSD, wah berarti di Pondok Baru nggak ada, nggak mungkin kayak gitu, karena Tuhan itu tidak terbatas oleh ruangan dan oleh waktu kayak gitu. Nah, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk apa? Berpuasa. Terus ayat yang keempat, dan Yehuda berkumpul meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Kayak gitu. Jadi ngomong apa nih kita tadi, bisik-bisik? Iya, nanti aja ya bicaranya setelah selesai ibadah, bisa ya? Oke. Nah, jadi Yosafat di sini mau mencari Tuhan. Kadang dalam hidup kita kalau kita lagi nggak ada masalah, kita lupa sama Tuhan. Tapi ketika ada masalah, kita baru ingat sama Tuhan. Padahal Tuhan itu ada di hati kita, kayak gitu. Terus kita mau baca lagi ketika dia mau diserang nih, bangsa Yehuda mau diserang. Terus ayat yang 14. Ayat 14 kita mau baca 1, 2, 3. Lalu Yaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkamlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Jadi ada seorang, apa disebutnya di sini? Lewi. Ada seorang Lewi, namanya siapa? Yaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, panjang namanya. Nah, terus dia bilang apa? Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Berarti Bani Amon sama Bani Moab besar nggak jumlahnya? Tahu dari mana? Karena di sini bilang laskar yang besar. Berarti yang akan menyerang bangsa Yehuda itu udah pasti sangat banyak jumlahnya. Terus sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Berarti seorang Lewi sudah bilang ke Raja Yosafat, jangan takut, nanti yang berperang itu bukan kamu, tapi yang berperang siapa? Tuhan. Nah, berperangnya lewat apa ya kira-kira ya? Nah, kita mau baca di ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22, 1, 2, 3. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab. Nah, jadi yang dilakukan sama bangsa Yehuda apa? Bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Kalian bisa bayangin nggak? Lagi mau perang nih, ada Bani Moab sama Bani Amon, dia temenan nih, mau lawan bangsa Yehuda. Terus bangsa Yehuda ngapain? Kalau berperang biasanya bawa apa sih? Bawa senjata, bawa senapan, bawa pedang. Nah, tapi yang dilakukan sama orang Yehuda apa? Mereka bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Coba kalian bayangin lagi berperang, terus tiba-tiba si orang Yehuda ini nyanyi puji-pujian. Nah, terus hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Mereka ini siapa berarti? Yang kalah siapa? Yang kalah itu adalah Bani Moab sama Bani Amon. Sedangkan orang Yehudanya ngapain? Bawa pedang nggak? Dia bawa perlengkapan senjata nggak buat ngelawannya? Enggak, malah mereka bersorak-sorai menyanyikan puji-pujian. Nah, terus baca ayat yang 23. Lalu Bani Amon
yang hendak sesudah mereka membinasakan penduduk Seir. Nah, jadi ceritanya si Bani Amon sama Bani Moab kan temenan nih. Dia bersekutu nih, bikin geng nih. Yuk kita lawan orang Yehuda. Tapi sebelum lawan Yehuda, mereka lawan siapa dulu? Mereka lawan penduduk pegunungan Seir. Jadi di sini ada 3 nih. Yang pertama itu ada bangsa Yehuda dipimpin sama siapa? Raja Yosafat. Nah, terus yang kedua Bani Moab sama Bani Amon. Mereka bersekutu nih. Nah, terus yang ketiga penduduk pegunungan Seir. Jadi si Bani Moab, Bani Amon, dia melawannya bukan melawan Bani Yehuda dulu, tapi melawan siapa? Penduduk di pegunungan Seir. Nah, setelah si Bani Amon sama Bani Moab melawan penduduk pegunungan Seir, penduduk pegunungan Seir itu udah musnah, udah kalah. Nah, terus segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, apa selanjutannya? Mereka saling membunuh. Mereka itu siapa berarti? Berarti Bani Moab sama Bani Amon saling berperang satu sama lain. Berarti bangsa Yehuda berperang nggak? Enggak. Berarti dia ngapain aja tuh? Nyanyi aja. Dia memuji nama Tuhan. Padahal sebelumnya Bani Moab sama Bani Amon rencananya mau melawan siapa sih? Mau melawan bangsa Yehuda. Tapi kenyataannya apa? Mereka saling berperang satu sama lain. Jadi bangsa Yehuda itu nggak ikut berperang. Kayak gitu. Akibatnya apa? Akibat dari apa? Bangsa Yehuda bisa tanpa berperang karena dia yang pertama rajanya mencari Tuhan. Terus yang kedua, mereka mau menyanyikan puji-pujian. Mereka mau menyembah nama Tuhan. Karena Tuhan bilang yang berperang siapa? Yang berperang orang Yehuda atau Tuhan? Tuhan sendiri yang akan berperang melawan si Bani Moab sama Bani Amon. Berarti Yehuda tinggal nyanyi aja. Tinggal memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi poinnya di sini ketika kuasa doa. Jadi yang pertama itu kan judulnya tadi apa? Kuasa doa yang mengubah kehidupan. Kuasa doa yang mengubah kehidupan. Karena si Raja Yosafat ini ketika ada masalah dia mencari siapa? Mencari Tuhan. Dia bukan telepon raja lain. Tolongin gue nih. Bangsa gue mau diserang. Dia nelpon kayak gitu nggak kira-kira di Alkitab? Enggak ya. Yang mereka lakukan adalah mencari Tuhan. Kayak gitu. Sama seperti Miss Elizabeth. Ketika dia bergumul dengan rumah tangganya, dia bertemu sama mentor rohaninya, Miss Clara, yang dilakukan apa? Dia berdoa membuat mesbah Tuhan. Dia tulis tuh masalah-masalahnya, masalah rumah tangganya ditulis di sebuah ruangan, ditempel, terus dia berdoa kayak gitu. Jadi respon Nabi Yosafat atau respon Raja Yosafat yang pertama itu adalah mencari Tuhan. Yosafat sempat takut kah tadi ya? Takut manusiawi nggak takut? Manusiawi. Misalkan nih kita lagi ada masalah. Misalkan Ko Herman selama bekerja sering ada masalah nggak kok? Nemu tantangan, rintangan, terus merasa takut atau merasa biasa aja, tenang, gue punya cici koko yang kaya, gitu nggak kok? Manusiawi takut ya? Manusiawi. Jadi kalau Raja Yosafat merasa takut itu adalah sisi manusianya si Raja Yosafat. Kalau kita mengalami masalah, kita takutnya itu wajar. Tapi respon pertamanya apa? Kita harus mencari Tuhan seperti Raja Yosafat. Kayak gitu. Terus poin yang pertama itu adalah kita mau mencari Tuhan. Terus poin yang kedua, doa membangun hubungan dengan Tuhan sebelum masalah datang. Kita doa apakah ketika masalah datang atau
doa tiap hari, mau ada masalah, mau nggak ada masalah datang, gue tetap doa deh. Kira-kira gimana kalau kalian? Doa ketika ada masalah atau doa setiap hari, mau ada masalah, mau nggak ada masalah, tetap doa. Kira-kira kalian yang mana? Coba tanya sebelahnya. Lu yang mana nih? Ketika datang masalah atau tiap hari doanya? Nah, kita mau baca di toko Alkitab berikutnya di Daniel. Daniel 6 ayat yang ke-10. Daniel 6 ayat 10. Daniel 6 ayat 10, yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Iya, cerita Daniel, kalian tahu tentang apa Daniel? Di Gua Singa. Sebelum dibawa ke Gua Singa, apa yang terjadi? Backgroundnya apa nih? Kok si Daniel bisa dibawa ke Gua Singa tuh kenapa? Alasannya? Tidak mau mengikut Tidak memakan. Menyembah berhala ya. Jadi semasa Daniel hidup ada sebuah peraturan yang menyatakan kalau seluruh rakyat itu harus menyembah kepada Baal ya, kepada raja buatan lah, bukan Tuhan segala Tuhan, tapi ibaratnya apa? Patung. Nah, jadi di zamannya Daniel hidup ada sebuah peraturan dibuat sama rajanya. Setiap raja tersebut, setiap rakyat dari negara tersebut harus menyembah kepada patung buatan. Tapi si Daniel ini orangnya taat banget. Dia nggak mau menyembah patung itu. Akibatnya apa? Akibatnya kalau ada yang tidak mau menyembah patung itu dimasukkan ke Goa Singa. Goa Singa itu berarti namanya doang atau beneran ada singanya? Kayak misalkan rawa buaya, emang ada buayanya sih tuh? Ada rawa-rawanya, itu cuma nama doang ya? Nah, tapi kalau ini Goa Singa beneran ada singanya, bukan cuma nama doang. Nah, terus di ayat yang tadi yang kita baca, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu sudah dibuat. Wah, perintah harus menyembah kepada Raja Baal itu, patung ya, itu sudah diresmikan, sudah di-approve lah, sudah ditandatanganin sama raja. Artinya apa kalau sudah ditandatanganin? Udah sah ya, udah sah. Berarti siapapun itu yang nggak mau menyembah patung harus dimasukkan ke Goa Singa. Beneran ada singanya, bukan cuma namanya doang. Nah, terus oleh sebab itu ya raja, mana tadi ya? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke mana? Ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kita mau garis bawahi seperti yang biasa dilakukannya. Berarti apa tuh artinya? Seperti yang biasa dilakukannya itu artinya apa? Kebiasaan, habit. Sebagai suatu gaya hidup. Kalian kebiasaannya kalau sehari-hari ngapain nih? Mandi nggak? Mandi. Berarti itu menjadi sebuah kebiasaan. Mau hari apapun, mau jam berapapun, kalian pasti mandi sehari ya. Itu namanya gaya hidup atau kebiasaan. Berarti si Daniel ini punya kebiasaan apa? Berdoa berapa kali? 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Jadi si Daniel itu mau ada masalah, mau nggak ada masalah, dia tetap berdoa berapa kali? 3 kali. Kayak gitu. Coba tanya sebelahnya, lu doa berapa kali lu? Di luar doa makan ya. Di luar doa makan. Latihan doanya berapa kali saya?
Kalau ingat ikat aja. Di luar doa mah? Doa. Kalau makan doa nggak? Udah pasti ya. Sehari 3 kali makan dari Coba tanya sebelahnya, lu doa berapa kali di luar doa makan? 2 kali sebenarnya. Nah, jadi poinnya itu di sini adalah kita mau menjadikan doa sebagai rutinitas atau kebiasaan sama seperti yang dilakukan oleh Daniel. Daniel mau ada masalah, nggak ada masalah, dia tetap berdoa berapa kali? 3 kali. Dan berdoanya apa tuh? Apa cuma sekedar doa atau gimana? Berlutut. Berlutut kayak gimana? Coba berlutut. Coba contohin Ko Herman. Berlutut berarti kalian gini nih, berlutut. Ini namanya berlutut. Berdoa bukan kalian di atas kasur, kakinya disila. Itu berlutut bukan? Bukan, tapi kalian harus benar-benar berlutut. Capek nggak? Pegel nggak? Pegel. Apalagi Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalib, dia ngeluh nggak? Duh capek nih Tuhan, capek, pegel, sakit. Dia ngeluh nggak? Enggak. Kita berlutut paling berdoa berapa lama sih? Sejam nyampe kalian doa, sejam. Paling 5 menit ya, paling lama 5 menit, 10 menit berlutut. Jangan kalian, aduh capek nih Tuhan, apa, dengkulnya pegel. Kalau cuma 10 menit, 5 menit masih oke lah. Kan kalian doa nggak sejam kan? Apa ada yang di sini yang doa berlutut sejam, 2 jam? Cuma tidur dong. Jadi kita sama-sama di sini mau belajar seperti Daniel yang punya kebiasaan sebagai gaya hidup. Seperti kalian mandi. Mandi itu gaya hidup bukan? Gaya hidup. Makan gaya hidup nggak? Kebiasaan nggak? Kebiasaan kan? Itu menjadi suatu rutinitas. Sama seperti doa. Kita mau belajar seperti Daniel yang mempunyai kebiasaan rutinitas berdoa dan serta apa tuh? Memuji Allahnya. Jadi nggak cuma berdoa, nggak cuma berlutut, tapi kita mau menaikkan puji-pujian. Kita mau menyembah Tuhan. Kita boleh misalkan setel lagu di YouTube siapa, kita sambil menyembah boleh kayak gitu. Yang pertama tadi apa poinnya? Kita mau mencari Tuhan sama seperti siapa? Raja Yosafat. Sama seperti Raja Yosafat, dia mencari Tuhan ketika masalah ketika datang. Kita nggak telepon teman, nggak telepon pendeta, tapi langsung carinya siapa? Tuhan, sumbernya. Sumber berkat, sumber kesehatan itu siapa tuh? Tuhan. Kita mau cari sumbernya langsung. Terus yang kedua apa? Doa membangun hubungan dengan Tuhan sebelum masalah datang. Kita mau seperti belajar dari Daniel. Dia mau ada masalah, nggak ada masalah, tetap berdoa berapa kali? 3 kali. Doanya sambil berlutut dan memuji Tuhan. Nah, terus yang poin ketiga, doa mengubah hati kita. Apa? Nah, contohnya itu adalah cerita tentang Ibu Hana. Di Alkitab ada tokoh yang namanya Hana. Ada yang tahu ceritanya seperti apa Ibu Hana ini? Bang Alek ada yang tahu? Nggak tahu. Kenapa? Oh ya, dia mempunyai suami, namanya siapa? Suaminya namanya Elkana. Nah, dulu itu si suaminya ini namanya Elkana, dia punya punya istri 2. Namanya yang pertama adalah Hana, yang kedua Penina. Jadi si Hana ini nggak punya anak alias mandul, sedangkan Penina ini punya anak. Nah, kita mau baca ya ayatnya di 1 Samuel 1.
1 Samuel 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim. Namanya siapa? Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Toha bin Zuf, seorang Efraim. Namanya Elka. Nah, jadi si Elkana ini adalah seorang suami. Dia punya, nah ayat yang kedua, orang ini mempunyai berapa istri? Wah, banyak nih, 2 istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Nah, jadi si Hana ini sering diejek sama si Penina. Nah, respon seorang ibu Hana gimana ketika dia ejek? Misalkan kalian pernah diejek temennya, pernah diejek orang lain nggak? Pasti di sini pernah lah ya. Nah, terus respon kalian apa kira-kira ketika diejek, dikata-katain? Ejek wali. Nah, tapi si ibu Hana ini responnya adalah dia nih, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 kita mau baca 1 2 3. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil nangis terseduh-seduh. Berarti dia curhat nih. Curhatnya ke siapa? Ke Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Berarti kalau nangis terseduh-seduh itu gimana tuh nangisnya? Banjir air mata ya pasti ya. Pasti air matanya banyak nih sampai terseduh-seduh. Terus ayat yang ke-11 apa bunyinya? Kemudian bernazarlah ia. Ia ini siapa? Hana. Nazar itu apa artinya? Berarti si ibu Hana ini berjanji nih dalam doanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau itu berarti E-nya gede, berarti jika sungguh-sungguh Tuhan memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepadamu ini seorang anak laki-laki. Spesifik dia doanya, dia mintanya spesifik anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia. Berarti dia ini siapa? Nah, berarti ketika si ibu Hana sudah punya anak, dia mau memberikan anaknya kepada untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Berarti apa tuh artinya tuh? Pisau cukur tidak menyentuh kepalanya berarti iya, berarti rambutnya nggak pernah dicukur, rambutnya gondrong. Wih, kayak Kotio nih gondrong rambutnya nih. Nah, terus ayat berikutnya, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Eli itu siapa Eli? Imam, atau mungkin istilah sekarang hamba Tuhan, pendeta. Nah, jadi kan si ibu Hana ini berdoa ya di gereja, dia berdoa di hadapan Tuhan. Terus si pendeta Eli ini mengamati mulutnya. Terus ayat berikutnya, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka bahwa perempuan itu mabuk. Wah, disangka mabuk, padahal lagi berdoa sungguh-sungguh sampai suaranya nggak kedengeran. Kalian pernah nggak? Kalian berdoa terus kalian nangisnya kenceng banget tapi nggak keluar suara. Kalian doa nih, ngomong tapi nggak ada suaranya. Berarti itu sedihnya udah level tinggi tuh, dia sakit hatinya. Dia berdoa sama Tuhan itu sudah sampai segitunya, sampai suaranya itu nggak kedengeran. Nah, disangka sama pendeta Eli itu dia ngapain? Wah, orang mabuk nih ke gereja nih, ngapain ini orang mabuk? Lalu kata Eli kepadanya, ayat berikutnya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Terus janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian. Terus jawab Eli nih,
pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Nah, terus ayat berikutnya, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu, dan keluarlah. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Mukanya nggak muram lagi karena apa? Karena makan. Dia mau makan, berarti belum makan. Iya mau makan, berarti belum makan dia. Dia bukan karena kelaparan, dia jadi enggak muram lagi. Si Ibu Hana mukanya tidak muram lagi karena dia sudah berdoa sama tuh. Doanya sungguh-sungguh nggak Ibu Hana ini? Taunya dari mana kok si Ibu Hana ini doa sungguh-sungguh, tahu dari mana kalian? Karena dia nangis. Dia nangis. Dia mencurahkan isi hatinya sama Tuhan. Akhirnya mukanya sudah tidak muram lagi. Nah, jadi poin yang berikutnya adalah doa mengubah hati kita. Hati kita awalnya muram, sama seperti Ibu Hana sebelumnya muram, tapi ketika kita sudah berdoa, kita sudah mencurahkan isi hati kita sepenuhnya sama Tuhan, maka segala beban-beban kita sudah Tuhan angkat, sudah Tuhan dengar jawab kita. Akhirnya muka Ibu Hana tidak lagi muram, kayak gitu. Sama seperti film War Room. Si Elizabeth ketika dia sudah menulis doa-doanya di dinding, kira-kira ada perubahan nggak? Ada perubahan nggak ketika dia sebelum berdoa sama sesudah berdoa, ada perubahan nggak? Perubahan dari mananya? Iya, perubahan cara dia bersikap berubah, cara dia memandang suaminya berubah nggak? Sebelum dia berdoa, dia memandang suaminya mungkin kesel ya. Waduh, gue jengkel banget nih sama si suaminya, sama si Jordan. Tapi ketika sudah berdoa, sudah mempunyai mesbah doa sendiri, Elizabeth juga berubah cara pandangnya, cara berpikirnya, cara bersikapnya juga berubah kayak gitu. Nah, yang pertama tadi apa poinnya? Kuasa doa yang mengubah kehidupan. Yang pertama kita mau mencari Tuhan. Seperti raja siapa? Seperti Raja Yosafat, ketika dia punya masalah, yang dia pikirin pertama kali adalah cari Tuhan. Nah, poin yang kedua, membangun hubungan dengan Tuhan sebelum masalah datang. Seperti siapa? Seperti Daniel. Daniel mau ada masalah, mau nggak ada masalah, dia tetap berdoa. Berubah nggak doanya? Mungkin sebelum ada masalah dia doanya 3 kali, tapi sesudah ada masalah dia cuma doa sekali. Kayak gitu nggak? Enggak. Di Alkitab tidak bilang. Di Alkitab bilangnya Daniel seperti yang biasa dilakukannya. Jadi mau ada masalah apapun, sakit penyakit, cicilan, tagihan, dia tetap berdoa seperti biasanya. Nggak cuma berdoa, tapi dia berlutut serta memuji Tuhan. Terus yang ketiga adalah doa mengubah hati kita, sama seperti Ibu Hana. Sebelum doa dia punya rasa cemas, punya rasa takut, hatinya muram. Tapi ketika dia sudah berdoa sambil menangis, mukanya muram lagi nggak? Mukanya sudah tidak muram lagi. Jadi pada malam hari ini kita mau belajar 3 poin tadi. Yang pertama apa? Kuasa doa itu bisa mengubah hidup kita kalau kita mencari Tuhan. Terus kuasa doa bisa mengubah kita kalau kita doa sebelum masalah itu datang. Mau masalah datang, mau masalah nggak datang, kita harus tetap berdoa. Terus yang ketiga adalah mengubah hati kita. Firman Tuhannya udah sampai saat ini. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Hari ini kami mau belajar Tuhan tentang
kuasa doa ya Tuhan. Kami mau seperti Raja Yosafat ya Tuhan, walaupun dia punya banyak masalah, tapi dia respon pertamanya adalah mencari Tuhan. Dia tidak mencari raja-raja lain, dia tidak nelpon raja lain, tapi dia cari sumbernya, dia cari Engkau ya Tuhan. Terus juga kami, poin kedua juga, kita mau seperti Daniel ya Tuhan, walaupun ada masalah, walaupun tidak ada masalah, Daniel tetap berdoa sebanyak 3 kali, berlutut serta memuji Engkau ya Bapa. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami juga bisa menjadi seperti Daniel ya Tuhan. Kami mau membangun mesbah doa kami ya Tuhan, baik ada masalah, baik maupun tidak ada masalah ya Bapa. Dan juga kami mau belajar seperti Ibu Hana ya Tuhan, yang walaupun Ibu Hana disakiti oleh Ibu Penina ya Tuhan, tapi Ibu Hana dia mau berdoa, mau mencurahkan seluruh isi hatinya kepadamu ya Tuhan, sehingga Ibu Hana tidak lagi muram hatinya karena Tuhan sudah mengangkat segala masalah-masalahnya ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan firman-Mu ini bisa menjadi rema dalam kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Kopen dan David atas firman Tuhannya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Kita anggap pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Maka ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti, tubuh bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Doa persembahan. Ayo nih kita, nggak apa-apa. Michael, silakan. Alex. Shell. Mungkin video sudah disampaikan kalau kita ada rencana akan ada Christmas ya di beberapa tempat. Jadi kita sudah ada 2 tempat. Jadi kalau nggak di hanya kita seminggu. Jadi ada biayanya sekitar 150.000 sampai 180. Sudah termasuk makan 1 kali, transportasi dan masuk rekreasi. Itu yang satu tempat dulu. Terus yang kedua kita akan rencana mau ke Bandung seperti yang kemarin. Dananya 220 puncak ya. 220.000 sampai 250, termasuk makan 1 kali, transportasi dan masuk tempat rekreasi. Jadi buat teman-teman seperti yang sudah dihimbaukan minggu lalu, kalau mau nabung boleh dari sekarang. Gak apa-apa, seminggu 5.000. Bisa tuh, cukup lah. Ya kalau dikali-kali ya lumayan lah ya.
Ya, kalau ada lebih ya lebih. Iya lebih, itu minimal 5.000. Minimal aja begitu. Kalau rezekinya lebih Oh, bisa. emang sudah lebih sih kayaknya ya. Oh, dan Bisa buat subsidi apa ya? Ya subsidi bisa kan? Subsidi silang Nanti sisanya bisa dipakai buat jajan. Setidak-tidaknya kalau setiap minggu 10.000 berarti kalau 6 bulan. Goceng bisa nggak? Goceng bisa Iya, 10.000, cukup. 10.000. sebulan 20.000. Berarti paling kecil seminggu goceng. Ya, supaya paling kecil. ketika nanti pergi nggak tahu berat, jadi nggak ada Nambahinnya nggak ada duit. Ya, aku nggak ada duit atau gimana. Nanti kalau dengan kita menabung jadi lebih Lebih mudah Tuh, dan seminggu lebih goceng praktis. keberatan nggak kira-kira? Seminggu goceng. Kecuali kalau memang yang mau langsung bayar di hari H langsung, nah nggak apa-apa kalau ada. Oke, sekian dulu dari saya. Selanjutnya Om Iken. Oke, pertama-tama saya ingin kita terima kasih buat teman-teman yang sudah datang hari ini dan kita berikan tepuk tangan kepada teman-teman yang udah datang. Ya, selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada PDM David telah membawakan firman Tuhan hari ini dan Bapak dan Ibu yang sudah datang. Oke, selanjutnya terima kasih yang sudah menabur berkatnya untuk konsumsi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya ada pengumuman jadwal untuk Sabtu depan. Sabtu depan tuh 1 Agustus. Kegiatan itu adalah worship night yang dilayani oleh Kosinyo dan Poyance. Untuk firman atau sharing itu nanti akan di spin wheel. Dan untuk asyirnya itu ada Nikita dan si Dewi, dan persembahannya ada Bang Marwan. Dan untuk dishwashernya ada Michael dan Kosinyo. Apa dishwasher? Iya. Saudara siapa? Si Aku. Oh my god. Selanjutnya itu adalah untuk WL dan pemain musik. Sebelum mulai mohon untuk doa dan pimpin oleh yang bertugas WL. Untuk yang WL untuk sekalian doa firman. Untuk yang bertugas Asher diharapkan datang jam 17.45. Oke. Deh, itu ya. Ya, tambahan. Tambahan ya. Ya, siap. Ya. Jadi mulai Agustus itu persembahan kur, bukan kan selama ini hanya didominasi sama kaum ibu aja ya. Nah, jadi untuk Agustus ada jadwalnya nih. Minggu pertama gabungan antara kaum bapak dan kaum ibu. Nah, itu yang nyanyi tuh ya, yang kur ya. Minggu pertama. Minggu kedua kalian ya. Minggu kedua. Minggu ketiga kaum ibu saja ya. Minggu ketiga kaum ibu saja. Minggu keempat kaum bapak ya, kaum bapak. Ini udah ada bapak-bapak. Ini Bapak Tio. Saya udah ada pasangannya. Minggu kelima, kalau ada minggu kelima, ini bagian anak sekolah minggu ya. Ya, anak sekolah minggu kelima ya. Jadi sekali lagi minggu pertama gabungan kaum bapak kaum ibu minggu pertama ya, nanti ya tanggal 2 Agustus ya, 2 Agustus itu kaum bapak kaum ibu gabung ya. Minggu kedua pemuda remaja ya. Ya, minggu ketiga kaum ibu saja ya. Minggu keempat kaum bapak saja ya. Minggu kelima anak sekolah minggu. Oke, gitu aja. Mulai Agustus ya. Terima kasih Om untuk pengumumannya. Berarti mulai Agustus remaja mempersembahkan pujian atau tarian Minggu atau kedua. di minggu kedua. Berarti kalau remaja mau nari aja lu. ya tadi bukan gue. Oh Tio. Karena Kok Tio udah latihan. Oke. Yuk, kita mau akhir ibadah kita sekali lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani hari ini. Nanti Kotio dan untuk siapapun yang WL untuk doa firman itu yang bertugas adalah WL gitu. Sesuai dengan jadwal Kotio.
Ya, jadi untuk siapapun yang bertugas WL itu akan sekalian doa firman ya teman-teman. Paket. Satu paket. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir hari ini, yang sudah on time, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dong buat teman-teman. Kita mau akhiri ibadah kita ya, kita mau bangkit berdiri. Sehabis ini kita tinggal langsung ke kelompok masing-masing. Nanti doa penutup Tante Yohana ya, sama doa berkat orang tuanya. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami sudah menyelesaikan ibadah remaja dan pemuda Tuhan di Bukit Hermon ini. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu yang menyertai ibadah kami. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menyertai ibadah pemuda remaja ini hingga tamatnya. Kalau pada saat ini kami akan meneruskan untuk sharingnya Tuhan, Engkau yang memberkati agar boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga serahkan Tuhan, kalau setelah selesai sharing Tuhan, kami akan menikmati hidangan yang telah disediakan oleh Endang dan Ence ya Bapak, memberkati mereka ya Tuhan yang telah menyediakannya. Tuhan memberkati makanannya agar kami nikmati boleh menjadi kesehatan bagi kami. Terima kasih Bapak, setelah itu kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan beserta dengan kami, tibakan di rumah dengan sejahtera. Amin. Tuhan memberkati pekerjaan anak-anak remaja, memberkati sekolah kuliah mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Amin. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Remaja pemuda yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Anugerah dan sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan yang daripada Roh Kudus ada menyertai kita sekalian mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita umat yang percaya katakan amin. Kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Silakan duduk teman-teman, kita saat teduh sebentar. Terima kasih ya Tuhan sudah pimpin ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak, kami akan melanjutkan dengan sharing Tuhan. Berarti kami satu persatu di dalam sharing kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Yuk tinggal balik ke kelompok masing-masing. Kelompoknya Tante Yohana ada di kita, Eo Owi. Terus